Nah, kenapa yang ditawarin saya, teman-teman ya? Karena waktu itu saya tuh sering ngajakin Indomaret presentasi ke komunitas-komunitas saya. Walaupun belum punya Indomaret, tapi saya ngajakin Indomaret, yuk presentasi di sini yuk presentasi di sini. Nah, lama-lama Indomaretnya mikir, Pak Pipo ini nyuruh-nyuruh orang beli Indomaret tapi nggak punya Indomaret. Waktu take over itu juga saya deg-degan loh, teman-teman. Nggak punya duit gitu. Waktu itu saya nggak punya duit, tapi berani take over. Istri saya aja geleng-geleng. Nanti duitnya bayar dari mana? Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita jalan-jalan ya, ganti suasana. Nah, ini saya lagi duduk-duduk di depan toko saya, toko pertama saya. Nah, saya akan cerita ke teman-teman dapatnya dari mana, kemudian skema pembiayaannya seperti apa, dan cerita dapatnya unik teman-teman, karena saya tidak membangun dari nol. Jadi teman-teman, toko ini nih saya beli tahun 2009, tepatnya 1 Desember 2009 teman-teman. Nanti saya ceritain saya dapat dari mana, kok bisa jauh banget, padahal sebelumnya saya nggak pernah ke toko ke kota ini, tapi saya bisa punya Indomaret di sini. Dan nanti mungkin saya selipkan pembiayaannya dapat dari mana. Oke, yuk kita ngomongin lebih detail. Jadi toko ini saya akuisisi 2009, 1 Desember. Kenapa akuisisi? Saya nyebutnya akuisisi bukan bangun, karena toko ini teman-teman, ini nih akuisisi dari toko takeover, dari reguler. Jadi Indomaret itu ada dua toko, franchise dan reguler teman-teman. Nah, ini kebetulan toko reguler tapi ditawarkan franchise, jadi namanya takeover reguler to franchise. Kenapa kok ada toko takeover teman-teman? Karena waktu itu ada peraturan Menteri Perdagangan kali ya, yang mengharuskan sampai titik tertentu retailer itu harus franchise. Karena itu Indomaret waktu itu memutuskan melakukan franchise toko ini dan ditawarkan ke masyarakat. Sebelumnya saya nggak pernah ke sini teman-teman. Ini kota di Jawa Timur yang saya belum pernah ke sini. Kalaupun pernah mungkin bukan lewat titik ini ya, tapi titik lainnya, kota besarnya gitu ya. Itu waktu dulu sekali, waktu saya masih SMA ya. Jadi praktis saya tidak mengenal kota ini. Nah, kenapa yang ditawarin saya teman-teman ya? Karena waktu itu saya tuh sering ngajakin Indomaret presentasi ke komunitas-komunitas saya. Walaupun belum punya Indomaret, tapi saya ngajakin Indomaret, yuk presentasi di sini yuk presentasi di sini. Nah, lama-lama Indomaretnya mikir, Pak Pipo ini nyuruh-nyuruh orang beli Indomaret tapi nggak punya Indomaret. Nah, makanya saya ditawarin take over toko ini. Ada beberapa pilihan waktu itu untuk melakukan take over. Saya lupa ya. Ini, terus Jalan Kaliurang Jogja, terus mana lagi ya? Saya lupa, ada beberapa ya. Tapi akhirnya saya memutuskan memilih ini. Terus tanda tangannya itu di Gedung Wanita di Jogja itu ya. Waktu ada pameran franchise, kita tanda tangan di sana, perjanjian take over-nya. Dan waktu itu masih mudah sekali prosesnya karena dikasih waktu 3 bulan untuk pelunasan. Kalau sekarang enggak, sebulan. Tapi cepat. Dulu ya masih jarang orang ya take over ya. Jadi lebih dipermudah. Kalau sekarang ya karena banyak yang ngantri, jadi lebih sulit. Nah, waktu itu dihitung take over itu strukturnya adalah 43 kali profit EBITDA toko setiap bulan. Jadi kalau tokonya profit 10 juta, misal tokonya profit 10 juta ya dihitungnya profitnya atau harganya 10 juta kali 43, yaitu 430 juta tambah 10% PPN. PPN kan bisa dikredit balik nanti ya. Kira-kira strukturnya seperti itu. Saya nggak lihat ke sini. Saya cuman waktu itu saya ingat tanya teman-teman saya yang tinggal di sekitar kota sini, bukan di dekat sini ya, tapi mungkin di kota kecamatan. Tapi saya tanya ke yang di kota kabupatennya terdekat gitu ya. Saya tanya teman-teman saya, tahu nggak daerah sini, gimana ekonominya sini, dan
Rata-rata cuma tahu sekilas doang, nggak pada paham. Tapi tetap karena saya percaya Indomaret waktu itu ya saya take over. Dan setelah jalan, waktu take over itu juga saya deg-degan teman-teman. Nggak punya duit gitu. Waktu itu saya nggak punya duit, tapi berani take over. Istri saya aja geleng-geleng. Nanti duitnya bayar dari mana? Kalau nggak salah saya take over dulu 550 juta teman-teman. Istri saya takut, duitnya dari mana tuh, kita nggak punya duit 500. Nah saya bayarnya toko ini itu dari top up, take over top up kredit saya yang pertama. Kalau teman-teman ngikutin cerita saya kan cerita kredit pertama saya itu beli 3 ruko di Tangerang. Nah yang ini saya top up, take over top up, jadi kreditnya pindah ke bank lain, terus ditambahin 550 juta. Nah, 550 juta saya pakai buat beli ini. Waktu itu mepet sekali teman-teman, karena proses kredit saya masih berantakan. Ternyata 3 bulan pun nggak cukup ya teman-teman. Ya karena kondisi keuangan juga nggak terlalu bagus, jadi ya tolak sana tolak sini ya. Tapi bahkan saya masih ingat loh, mendekati 1 Desember, tanggal 30 November berarti ya, itu sampai setengah 3 saya masih ngantri di bank, belum bisa bayar beres, tapi udah ditanyain terus sama Indomaret, ayo Pak, kapan nih Pak? Segera tutup loh, finance. Jadi wah ngejar-kejaran waktu. Ya itu kenangan ya, kenangan dulu punya toko pertama ya. Semuanya awal-awal ya tidak mudah, tapi saya bersyukur bisa take over toko ini. Toko ini membuka jalan ke pembangunan Indomaret kedua saya. Yang kedua saya new store, bangun dari awal. Kalau teman-teman ingat, yang kedua itu saya bangun di sebelah kos saya. Yang properti pertama kan ruko itu yang di Tangerang. Nah, Indomaret kedua atau Indomaret pertama yang new store, bangun sendiri, itu saya di sebelah kosnya itu. Nah, ini daerahnya rame nih teman-teman. Rame kan? Banyak mobil-mobil lewat gitu ya. Oh, ini mobilnya lewat-lewat semua di sini. Yang sebelah sana lewat nggak? Ada truk nggak? Ini mobil jalur luar kotanan teman-teman. Jadi menghubungkan 2 kota kabupaten, ibu kota kabupaten. Nah, toko ini sekarang udah berkembang jadi standar new SDN namanya ya. Kalau teman-teman lihat di atasnya ada coklat itu berarti toko SDN. Indomaret sekarang mulai upgrade tokonya jadi toko standar yang baru. Nah, teman-teman udah pernah masuk belum toko yang standar new seperti ini? Nah, ini tokonya tadi, toko pertama saya. Sampai sekarang masih berjalan. Ya, saya jarang sekali ya ke sini karena ini kan jauh sekali dari Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, ini kan Jawa Timur, jauh ya teman-teman. Tapi ya kebetulan hari ini saya lagi nganggur. Naik kereta dari Jogja 10 jam ke sini. Terus tadi jalan kaki ke sini. Nanti jam 12 balik lagi naik kereta ke Jogja. PP sekalian nanti pengen ketemu Pak RW, ngobrol-ngobrol, say hello lah, daripada saya nganggur di Jogja gitu ya. Sekalian bawa oleh-oleh buat Pak RW. Toko ini relatif bagus teman-teman, karena ya salah satunya adalah dapat traffic lalu lintas dan dapat residensial penduduk. Jadi toko yang seperti ini bagus teman-teman. Customer Indomaret itu ada banyak, tapi yang gede mungkin salah duanya adalah traffic dan residensial. Traffic itu orang lewat, lalu lintas orang lewat. Karena ini menghubungkan, ini jalan negara ini setahu saya, menghubungkan 2 kota, ibu kota kabupaten, jadi cukup ramai. Dan dia punya penduduk, traffic di belakang toko ini cukup padat karena ada gang itu. Ya. Sehingga jumlah penduduknya cukup bagus. Nah, sekarang saya hari ini pengen lihat tokonya yang sudah di-upgrade jadi SDN ini. Sudah jual point coffee, sudah jual sosis, jual bread, roti, jual yang lain-lain. Tinggal nunggu ayam goreng, tapi ayam gorengnya belum masuk katanya. Nah, teman-teman ada yang pernah coba kopi, roti bread, sosis, dimsum, ayam goreng? Mana favorit teman-teman? Nanti tulis di komen ya. Oke teman-teman, sukses selalu, salam Passive Income Property. Oke teman-teman, kita udah mau balik lagi ke Jogja, udah di stasiun ya.
Tadi nggak jadi jalan kaki, ngobrol di jalan nggak berani karena hujan tiba-tiba. Jadi saya buru-buru lari ke stasiun. Nah, pengamatan saya untuk toko Point Coffee dan SDN saya yang pertama ini adalah ini menarik karena tadi hasil ngobrolnya Point Coffee bagus. Surprise juga karena ternyata warga lokal juga senang dengan adanya Point Coffee tersebut dan laris ya, porsi lokalnya tinggi lah. Saya tadinya pikir tuh banyak traffic orang-orang lalu lintas yang beli, tapi ternyata enggak, orang-orang setempat juga banyak. Hanya memang tipikal kopi yang dibeli antara orang lokal dengan orang traffic lalu lintas beda. Jadi dari sini saya akan coba nego toko saya yang di luar kota mungkin lebih berani untuk Point Coffee ya teman-teman ya, dibanding DCG Yummy Coffee Gold yang tengah-tengah ya nanggung menurut saya. Ya tadi kita lihat tanggal 15 Januari reportnya gimana, walaupun 15 Januari menurut saya agak rancu ya, karena ini kecampur dengan seno liburan ya. Liburan ini biasa toko memang bagus, meningkat profitnya karena ini juga daerah traffic rame, daerah wisata. Tadi pagi juga saya ketemu orang-orang naik ke gunung, anak muda-muda gitu ya. Jadi memang kemungkinan 15 Januari report Desember belum kebaca. Kemudian 15 Februari mungkin 15 Februari dan report Januari kebaca, mungkin baru bisa kelihatan apakah ini kalau memang profitnya naik karena adanya Point Coffee ini atau memang hanya seasonal Desember. Kalau menurut teman-teman di Desember ini, kalau misalnya reportnya bagus nanti 15 Januari, report Desember kan baru dapat 15 Januari nanti. Kalau bagus menurut teman-teman karena Point Coffee yang mendorong penjualan dan gross margin, atau karena ya liburan aja sih Pak? Coba teman-teman tebak, nanti tulis di komen menurut teman-teman kalau misalnya 15 Januari report bagus karena liburan atau karena Point Coffee. Sampai ketemu di kesempatan lain. Yuk kita jalan lagi. Salam Pacific Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.